Bagi yang sudah menikah, perbaharui takwa kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, mendekatkan diri, jauhi maksiat, maka rezekinya akan seperti keran, air yang keluar dari keran, bukan keran mampet ya, keran yang ngucur. Kenapa? Karena itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah itminanan lil qulub wa nailan li ridahil habibil mahbub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bisidqin wa man ilaihi mansur, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, hadir bersama kita guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf, juga para asatidzah yang hadir, Ustaz Jajang, Ustaz Denny, Ustaz Ibrahim, Haji Rahmat, serta semua yang hadir, terutama kedua mempelai dan orang tua dari saudari Nia. Bapak siapa? Bapak Rudi, yang insya Allah akan berbahagia dengan menikahkan putrinya dengan saudara Adam, yang kita doakan mudah-mudahan pernikahan yang akan datang menjadi pernikahan yang membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai dan kepada semua dan seluruh kerabat handai tolan dan keluarganya. Nikah ini merupakan sunnah daripada para nabi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, menceritakan, walaqad arsalna rusulan min qablikum wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah, wa ja'alna lahum, kami telah mengutus kepada kalian para nabi sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lahum, dan kami menjadikan untuk mereka azwaja. Para nabi ini memiliki pasangan. Cuman 2 orang nabi. Bahkan ada yang mengatakan yang lebih sahih, 1 orang nabi yang tidak kawin. Semuanya kawin, semuanya menikah, kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi itu Nabi Isa tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bentuk kesempurnaan di dalam syariat Nabi Isa itu tidak menikah, dalam artian menahan nafsu dan syahwatnya, tidak memenuhi kebutuhan biologisnya
di dalam syariat beliau itu adalah kesempurnaan. Makanya sebagian pengikut Nabi Isa itu ketika sudah masuk di dalam makom tertentu menjadi pastor, mereka kagak menikah. Kalau menikah batal kepasturannya, iya kan? Begitu di dalam agama Katolik. Tapi Nabi Isa itu tidak diwafatkan oleh Allah, tidak disalib. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi ada sekelompok orang yang mencintai Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyin, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Mereka menyangka itu Nabi Isa, akhirnya bareng-bareng disalib, dibunuhnya. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke surga, diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman beliau akan turun ke muka bumi ini dan melaksanakan syariat Nabi Muhammad, dan beliau menikah. Jadi beliau menikah, makanya disebut dengan sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Itu sunnah dari para nabi. Nah, di dalam kehidupan para nabi itu semuanya diceritakan tentang pernikahan. Kita baca dalam Al-Quran, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Itu Nabi Adam tidak sempurna kenikmatan dan kebahagiaannya tanpa kehadiran seorang istri. Makanya Allah mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah, katanya. Uskun anta, tinggallah engkau. Sebagian ahli tafsir mengatakan kata-kata uskun berasal dari kata-kata sakinah, kata-kata tentram, tenang. Uskun, tenanglah engkau wahai Adam. Tadinya engkau gelisah, tadinya engkau tidak tenang, maka aku ciptakan untukmu pasangan. Uskun anta wa zawjuka, dan istrimu di surga, di kebun yang begitu indah, taman yang begitu indah. Itulah taman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di dalam fase kehidupannya, ini anak-anak yang masih remaja, yang masih jomblo-jomblo ini, mereka berpikir kapan menikah dan bagaimana menikah, dengan siapa akan menikah, mau laki-laki maupun perempuan. Karena memang hal itu merupakan naluri setiap manusia. Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan dan satu sama lainnya untuk menyempurnakan. Ketika seseorang berpikir untuk menikah, ada kalanya orang menikah itu hanya sekedar berpikir untuk status. Karena sering diejek sama temennya, lu kapan nikah? Nanti udah tua lu belum nikah, misalnya. Akhirnya dia menikah bukan untuk bahagia, tapi menikah biar dikatakan udah nikah. Pergi main ke rumah saudaranya, saudaranya bilang pamannya, kapan nikah? Pergi lagi ke sana, ditanyain lagi. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan status sosial. Ketika seseorang di dalam pernikahannya hanya untuk itu, bukan untuk meraih kebahagiaan, maka itu yang akan didapatkan. Ada orang yang menikah adalah untuk kebutuhan biologisnya.
Dia hanya ingin melampiaskan kebutuhan seksual, cuman pengen kencing doang. Orang yang menikah yang semacam ini tidak ada beda dengan hayawan. Hayawan itu juga butuh kebutuhan seksual. Dia nggak peduli, yang penting melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya. Lihat tuh kucing, mau dilihat orang, mau nggak dilihat, nggak ada peduli. Dia pun manusia yang begitu pikirannya, maka orientasinya membangun pernikahannya hanya dengan dasar-dasar seperti itu. Ketika sudah terpenuhi, dia bukan ingin mendapatkan kebahagiaan, maka sudah merasa tidak butuh satu sama lainnya. Maka pernikahan yang semacam ini berada di ujung tanduk. Ada orang menikah karena mengincar sesuatu yang dimiliki oleh pasangannya. Misalnya, oh ini anaknya pejabat, bahwa ini putrinya orang kaya, wah ini. Nah, bila mana pernikahan didasari dengan dasar-dasar tersebut, maka jangan harap akan menjadi pernikahan yang langgeng, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang bercahaya. Pernikahan yang seperti itu adalah pernikahan yang akan kalut, penuh dengan bermacam-macam permasalahan. Maka seperti yang kita dengarkan tadi, sebetulnya seseorang nikah itu pengen bahagia, pengen bahagia, sehingga pernikahan yang tidak membawa kebahagiaan, malah sebaliknya misalnya, tidak perlu dipertahankan. Makanya di dalam syariat ada istilah talak, ada istilah khulu, ada istilah fasad dan lain sebagainya, untuk melepas sebuah ikatan pernikahan. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq, sesuatu yang halal, yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad itu adalah talak. Nah, perlu ditekankan dalam majelis ini. Ini udah nggak hujan ya soalnya. Barusan masih hujan. Hujan mau lama-lama saya tadi ini. Tapi udah nggak hujan, diperpendek aja ini. Orang itu harus memahami falsafah kebahagiaan. Jadi anak muda berpikir kalau udah nikah nanti bahagia, kan begitu. Ketika udah nikah, pikirannya lain. Dia akan bahagia bila mana ekonominya enak, status sosialnya bagus. Maka di situ udah mikir macam-macam, mikir kerjaan, mikir bisnis, mikir ini, mikir itu. Kapan? Ketika seseorang sudah menikah. Ketika sudah didapatkan, dia sudah punya kerjaan, mapan, dia masih cari itu kebahagiaan berupa bagaimana punya anak. Nah, anaknya menjadi anak-anak yang baik. Sekarang mulai dia berpikir bagaimana nggak belangsat dia punya anak, bagaimana biar anaknya nanti mengabdi kepadanya, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Kemudian setelah orang itu nikah, punya kerjaan, punya anak, anaknya sukses semua, udah selesai nih, anaknya sukses, apa yang dia cari lagi? Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk dibacakan Fatihah oleh anak-anaknya, oleh para tetangganya. Nah, sehingga seseorang semestinya melihat puncak dari segala sesuatu.
akhir daripada hidup kita itu adalah kematian, kan begitu. Ini Habib ngomong kematian di acara pernikahan, nggak cocok banget ini, iya kan? Tapi jangan salah, seseorang yang mendasari segala sesuatu adalah dengan kematian. Dia menikah ujung-ujungnya untuk mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, tapi setelah kematian. Dia bekerja mencari nafkah, mencari harta, tapi dia gunakan untuk setelah kematian, maka itu adalah yang baik. Dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, pendidikan mereka, atas dasar untuk investasi yang lebih besar, yang lebih abadi ketika dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana segala sesuatu di dalam hidupnya dia dasari untuk itu semua, maka dia akan menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah. Sosok yang bertakwa kepada Allah. Dia menikah orang yang bertakwa. Kalau dia dengan pasangannya bosan, dia nggak akan menzalimi. Dia tidak akan menzalimi. Kalau dia mencintainya, maka dia akan memperlakukan dengan baik tentunya, yang namanya cinta. Tapi kalau dia tidak mencintai, maka dia tidak akan menzalimi. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika dia mencari nafkah, mencari nafkah yang halal. Seorang istri akan berkata kepada suaminya, dia akan bilang, "Bang, bolehlah keluar mencari nafkah, bekerja sekarang bang, tapi ingat, saya dan anak-anak siap lapar, siap tersiksa di dunia ini, namun kami tidak siap untuk disiksa di api neraka." Artinya, bila mana engkau keluar mencari nafkah tapi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah artinya engkau membawa bara api ke dalam rumahnya? Bukan kebahagiaan yang didapatkan. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, asalkan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernikahan akan diberkahi oleh Allah. Dan jangan khawatir orang-orang yang mau menikah, hakun Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu'inahu. Ada 3 orang yang wajib Allah membantu orang ini. Yang pertama, al-mujahid fi sabili, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, man arada ayyankiha liyasta'iffa, orang yang menikah untuk menjaga dirinya, untuk iffah, agar dirinya bisa menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia nikah untuk itu semua, maka Allah yang akan membantunya. Jangan khawatir para jomblo, kalau alasannya adalah dana, tidak punya, bersegera untuk nikah, karena itu Allah yang akan membantunya. Dan yang ketiga, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Sudah nggak ada perbudakan. Itu para habaib. Ada 2 orang yang tidak perlu dikhawatirkan. Orang ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang akan nikah, nggak usah khawatir, itu pasti akan dibantu, ada aja biayanya, pasti ada. Yang kedua, orang yang membangun rumah, maksudnya. Jadi orang ngebangun rumah, bangun apa, jangan takut, bangun aja udah, ada nantinya. Karena itu Allah, itu prinsip dari orang-orang tua kita, para habaib dulu. Mereka mengajarkan, menanamkan keyakinan seperti itu kepada anak-anaknya. Nah, bagi yang sudah menikah, perbaharui takwa kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, mendekatkan diri, jauhi maksiat, maka rezekinya akan seperti keran, air yang keluar dari keran, bukan keran mampet ya, keran yang
ngucur. Kenapa? Karena itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu pula anak-anak akan baik nantinya. Bila mana kita dasari dengan ketakwaan kepada Allah, kasih nafkah yang halal, didoain, diajarin, diniatin dengan niat-niat yang baik, maka mereka akan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Pesan kami kepada kedua mempelai, bertakwalah kepada Allah di dalam pernikahan. Jagalah kewajiban dan hak masing-masing. Jangan saling meminta hak, jangan saling menuntut hak tapi tidak saling memenuhi kewajiban. Orang itu punya hak, punya kewajiban. Jadi ada tamu itu punya kewajiban dan punya hak. Kata Nabi, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir hendaknya menghormatin tamu. Itu adalah kewajiban bagi tuan rumah. Kalau tamu, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Mayit baina yadil ghasil, di depan orang yang memandikan. Jadi nggak punya hak di atas dirinya. Mau dibalik, mau diapain. Kalau dimandiin mayit itu gimana sih? Ya. Mau didiriin, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau disuguin, nggak disuguin. Jangan nuntut apa-apa. Mayat. Mau diapain udah. Nah, ini kewajiban dan ini adalah hak. Kalau masing-masing tamunya datang, lu harus hormatin gue tamu. Tuan rumahnya bilang, "Aqifal mayyit." Apa yang akan terjadi? Kiamat itu di rumah. Begitu pula suami dan istri. Suami bilang, istri itu harus sujud kepada suami. Waduh, mantap katanya. Yang istrinya bilang, suami itu harus sayang, tanggung jawab kepada istri. Yang jawab istri doang. Apa yang akan terjadi? Masing-masing menuntut hak. Padahal orang yang hebat itu yang menggugurkan haknya terhadap orang-orang yang dicintainya. Dia memaklumi suaminya, ya Allah, ini suami saya sanggupnya ngasih belanja 5.000 sehari, udah deh nggak apa-apa, alhamdulillah, disyukurin misalnya. Tapi suami jangan macam-macam. Mau dikasih sarapan nasi doang juga jangan menuntut macam-macam. Harus menyadari, maka rumah tangga akan indah yang seperti itu. Kata Nabi, memang dikatakan seandainya diperbolehkan makhluk untuk sujud kepada sesama makhluk, akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Itu kata Nabi. Tapi perlu diketahui, istri itu wajib mentaatin suami di dalam dua hal. Wajib mentaati suami di dalam dua hal. Yang pertama, siap dirinya untuk memenuhi kebutuhan biologis suami. Tadi Habib Husin menyinggung, ayyumra'atin batat wa zawjuha sakhitun. Setiap wanita yang dia di malam hari yang membuat suaminya marah, itu malaikat melaknatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-istiqrar fil bait, tinggal di dalam rumah. Lebih dari itu tidak wajib untuk istri. Nggak wajib masak, nggak wajib nyapu, nggak wajib nyuci, bahkan nitein anak nggak wajib. Dalam fikih ini, kalau mau jujur ya, ini saya buka bu, jujur nih sekarang. Kalau perempuan istri minta bayaran kepada suami atas upah setiap
susuan yang diberikan kepada anaknya sendiri, maka boleh istri itu punya hak. Kamu harus bayar nih tiap hari, imbalannya 100.000 misalnya, lain dari belanja itu. Artinya bila mana ada seorang istri dia mau masakin suami, dia mau nyuciin baju suami, dia mau membersihkan rumah suami, dia mau merawat anak-anak suami, maka itu adalah orang melebihi daripada kewajiban, melebihi daripada kewajibannya. Bagi seorang suami seharusnya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh istrinya. Udah Masya Allah. Makanya ketika kita saling melengkapi satu sama lainnya, memaklumin masing-masing daripada kekurangannya, maka rumah tangga itu akan bahagia, akan diberkahi oleh Allah. Ketika kita udah emosi nih sama istri yang ngomel-ngomel, emosi, tapi kita ingat, ya Allah, ini adalah fitrahnya. Sebaliknya, bila mana seorang istri menemukan suaminya marah-marah, diem, nggak usah dilayani, selesai, nanti akan selesai. Nah, atas kesabaran yang kita berikan kepada pasangan kita, itulah yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan khususnya yang baru-baru, bukan sebuah jaminan sebulan masih enak untuk kawin, masih bulan madu namanya. 2 bulan ya itu bulan gula ya. Tapi kalau sudah 3 bulan itu mulai ada campuran garam bulannya. Udah setahun udah pahit gitu. Dan itu bukan menjadi sebuah ukuran keberhasilan sebuah rumah tangga. Semestinya dia bersabar setahun 2 tahun, mungkin masih penyesuaian, masih belum paham karakter masing-masing. Bersabar. Kunci di dalam asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Mungkin kau tidak suka sesuatu tapi itu baik untukmu. 2 tahun sabar. Jangan terburu-buru ngelapor ke mertua. Dikit ngomong ya, apa ngeraju, apalagi narik orang tuanya atau mertuanya ikut campur di dalam keluarganya, ini kunci kerusakan rumah tangga. Ingat, sekali lagi bapak-bapak kalau punya mantu, nggak usah ikut-ikut urusan mereka. Mau tonjok-tonjokan biarin ya, urusan mereka. Dulu mereka ketemu sendiri, mau sendiri, giliran ribut orang tua diajak, nggak usah ikut-ikut. Orang tua doain aja, mau diapain. Tapi di saat orang tua sudah ikut campur di dalam urusan mereka, di sini akan rusak. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun sabar, melewatin 5 tahun. Nah di situ makna waja'alakum waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi bukan sebentar. Jadi nikah itu bukan urusan di atas kasur. Paham di sini? Kita bersabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk rumah tangganya, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pernikahan yang akan dilangsungkan besok ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi pernikahan yang langgeng disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, tidak ada halangan yang merintangi, dan mudah-mudahan didasari dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru yang hadir, para ulama yang hadir, mudah-mudahan
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usianya, di dalam dakwahnya, di dalam ibadahnya, di dalam rezekinya, di dalam kesehatannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwabil khusus Bapak Rudi sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.